Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan petang hari ini ya kita diberikan ya kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk terus kita mempelajari ya tentang agama kita ya, secara khusus tentang masalah akidah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat ya, yang kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sekaligus juga menjadi bekal untuk kehidupan di akhirat kelak. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pembahasan terakhir kita membahas tentang firman Allah Subhanahu wa taala di ayat surat Al-Baqarah ayat 102 ya, tentang cinta orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebutkan wa minan nasi yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah ya walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ada sebagian manusia yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala ya, selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan ya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mencintainya itu seperti mencintai untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentu sebuah penyimpangan ya, sebuah kesalahan di saat ada orang yang beriman kemudian mereka mencintai apapun selain Allah Subhanahu wa taala, kecintaannya sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kenapa? Ya, seperti kita sampaikan dalam pertemuan lalu bahwasanya kecintaan yang murni yang sebenarnya itu adalah lahir karena kebaikan-kebaikan ya. Jadi seorang anak yang begitu mencintai orang tuanya ya, bukan karena rupa orang tuanya ya, atau bukan pula karena kedudukan di masyarakatnya, atau bukan juga karena yang lainnya, tetapi seorang anak dia akan begitu mencintai orang tuanya karena kebaikan-kebaikan yang dirasakan oleh anak tersebut dari orang tuanya ya. Begitu juga ya, setiap kita akan suka kepada sesuatu pasti ada yang melatar belakangi, ada yang menyebabkan itu. Nah, salah satu yang menyebabkan kita akan mencintai sesuatu pada saat kita mengetahui ya kebaikan-kebaikan ataupun kita merasakan kebaikan-kebaikannya ya. Begitu juga dalam amal soleh kita, orang akan begitu mencintai solat ya, di saat mereka merasakan manfaat, fadilah, keutamaan daripada solat. Orang akan mencintai sebuah amalan pada saat mereka merasakan ya daripada kebaikan-kebaikan amalan tersebut. Nah, begitu juga di saat manusia bisa mencintai apapun karena kebaikan-kebaikan yang mereka rasakan, maka mencintai Allah Subhanahu wa taala itu adalah hukumnya wajib. Kenapa? Karena Allah lah yang memberikan semuanya itu. Allah lah yang memberikan orang tua kepada kita. Allah yang menetapkan kita mendapatkan berbagai kebaikan dari manapun. Sehingga mencintai Allah Subhanahu wa taala itu adalah hal yang wajib. Ya. Pernah mungkin kita mendengar ya, ada orang menceritakan bahwasanya si fulan, si fulanah orang yang begitu baik, suka membantu orang, ya dermawan, ringan tangan, menolong siapapun yang kemudian minta pertolongan kepadanya, suka menyantuni anak yatim, fakir miskin, suka memaafkan, penyabar hidupnya. Maka pada saat mendengar kebaikan-kebaikan yang disebutkan ya tentang orang tersebut, maka otomatis kita juga akan suka kepada orang tersebut walaupun kita tidak bertemu dengan orang tersebut. Maka begitu juga
kita wajib cinta kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita merasakan kebaikan-kebaikan yang begitu banyak dalam kehidupan ini walaupun kita tidak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka orang-orang yang kemudian mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang kemudian suka melakukan apapun yang kemudian disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan ya di dalam salah satu ayat, misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abana'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum." Ya. Katakan ya Muhammad, jika bapak-bapak kalian, ya, jika anak-anak kalian, jika pasangan-pasangan saudara-saudara kalian dan pasangan-pasangan kalian, kaum kerabat kalian, harta, bisnis kalian, tempat tinggal, itu lebih kalian cintai dari Allah dan Rasulnya. Ya, maka Allah katakan di akhir ayat, fatarabbasu hatta yatiyallahu bi amrih. Maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa taala kemudian memutuskan perkaranya. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala tidak membolehkan, ya, ada orang-orang beriman lebih mencintai tadi, sekalipun orang tuanya, sekalipun anaknya, melebihi kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena sebaik apapun orang tua kita, tidak mungkin mengalahkan kebaikan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga yang benar dan yang paling logis itu adalah manusia itu mencintai Allah di atas kecintaan kepada segala-galanya. Nah, ini diantara hal yang kemudian disebutkan ya, oleh penulis. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik, bahwasanya la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Ya. Tidak akan sempurna iman seseorang sampai dia mencintai, ya, mencintai Allah, mencintai Rasulnya melebihi kecintaan kepada orang tuanya, anak-anaknya, dan seluruh manusia. Ya. Sehingga kalau kita lihat tuntutan di dalam syariat seperti ini, ya, dan inilah kebenaran yang ideal yang sebenarnya, dan kita bisa mengukur bagaimana tingkat kecintaan kita kepada Allah, disitulah yang kemudian menjadi PR kita. Itulah yang menjadi pekerjaan kita, bagaimana terus kita belajar untuk semakin menguatkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sampai pada derajat kita mencintai Allah di atas cinta kepada segala-galanya. Nah, maka kalau dalam diri kita belum menemukan kecintaan Allah melebihi kecintaan kepada yang lainnya, berarti kita masih terus harus belajar. Kita terus berusaha agar kita mampu memiliki tadi kesempurnaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah dan beliau mengatakan, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya. Ya, dikatakan, wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang paling saya cintai, ya, setelah kecintaanku kepada diriku sendiri. Maka kemudian Rasul bersabda, tidak ya Umar. Ya, artinya engkau tidak akan sempurna imanmu dengan kondisi seperti itu. Ya. Sampai engkau mencintai aku melebihi kecintaanmu kepada dirimu sendiri. Maka setelah itu Umar bin Khattab beliau mengatakan, sekarang wahai Rasulullah. Saat itu pula beliau lebih mencintai Rasulullah di atas cintanya kepada dirinya sendiri. Nah, ini gambaran bagaimana orang-orang soleh, bagaimana para sahabat, ya, kemudian mereka beragama, ya, yang mengantarkan, ya, diri mereka mencintai Allah, mencintai Rasulnya di atas cinta kepada yang lainnya. Begitu juga di dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihi halawatul iman." Ya. Ada 3 perkara
yang jika itu ada pada diri seseorang, dia akan mendapatkan halawatul iman, manisnya iman. Ya. Apa saja dikatakan ayyakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ya. Yaitu adalah mereka bisa mencintai Allah dan Rasulnya melebihi kecintaan kepada keduanya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang kemudian bisa mengantarkan kecintaan seorang itu kepada Allah semakin sempurna kecuali adalah dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah dengan segala karunia-Nya, mengenal Allah dengan segala sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semakin kita mengenal Allah, maka kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mustahil ya seorang mukmin dia akan mencintai Allah tanpa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama yang menyebutkan tentang sebuah riwayat dikatakan la tafakkaru fi dzatillah, tidak usah kalian memikirkan tentang zat Allah itu seperti apa. Allah itu seperti apa sebenarnya? Ya, kenapa? Karena akal kita tidak akan sampai kepada hal tersebut. Tapi apa? Mereka mengatakan wa tafakkaru fi alaillah. Cukuplah kalian memikirkan tentang ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat secara seksama ciptaan Allah, ya, dari yang paling kecil kepada yang paling besar ciptaan Allah, maka kita akan mendapatkan kekaguman yang sangat luar biasa ya tentang ciptaan Allah, sehingga otomatis kita akan ya bisa kebayang bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh ciptaan dengan penuh luar biasa tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama mereka melakukan apapun, ya mereka melakukan riyadhah nafsiyah, ya mereka melakukan pembelajaran, mereka belajar beramal, ya dengan berbagai amalan di waktu siang dan malam untuk mereka mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, agar mereka bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala di atas cinta kepada yang lainnya. Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang kalau sudah mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka dia otomatis akan mencintai apapun yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tadi dikatakan orang itu tidak akan merasakan manisnya iman sampai dia mencintai Allah di atas segala-galanya. Nah, orang kalau sudah mencintai Allah, otomatis dia akan mencintai apapun yang dicintai. Ya. Mereka akan suka beribadah karena ibadah disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan suka kepada orang-orang yang beribadah karena Allah suka kepada orang-orang yang beribadah. Mereka suka ya kepada ilmu karena Allah suka kepada ilmu. Mereka suka kepada zikir, mereka suka kepada berbagai kebaikan karena Allah suka kepada hal tersebut. Nah, maka disitulah orang-orang yang mencintai Allah kemudian mereka merasakan manisnya iman. Mereka senang melakukan sholat karena mereka menyadari Allah suka dengan seandainya saya sholat. Bahkan di dalam perilaku kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, orang mampu dia bersabar dalam kehidupan. Ya, mungkin kita lihat seperti dalam peristiwa yang dialami oleh Rasulullah. Nabi sabar dengan cercaan, dengan hinaan, dengan intimidasi, bahkan mau dibunuh. Beliau tetap bersabar. Kenapa? Beliau menyadari kesabaran itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada tidak bersabar. Ya. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat menaklukkan Mekah, beliau menguasai Mekah kembali. Kemudian beliau bertemu dengan orang-orang yang dulu memusuhi bahkan hendak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kebayang bagaimana kalau manusia biasa. Ya, pasti mereka akan membalas apa yang dulu mereka perlakukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa yang kita saksikan, Nabi mengatakan seperti dikatakan oleh Yusuf alaihissalam, la tathriba alaikumul yaum. Tidak ada balasan, tidak ada dendam. Dan Rasul tidak akan melampiaskan ya membalas apa yang dulu mereka lakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kenapa? Karena itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tadi, sebesar apapun kesalahan orang, maka orang-orang yang mencintai Allah, mereka mampu memaafkan itu. Kenapa? Karena memaafkan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada dia melampiaskan ataupun membalas keburukan yang dilakukan oleh orang tersebut. Begitu juga orang-orang yang mencintai Allah, mereka akan mampu berkorban, ya, dengan apapun yang mereka miliki, dengan harta mereka, bahkan dengan jiwa mereka, waktu mereka, pikiran mereka, tenaga mereka, untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka menyadari Allah suka kepada hal tersebut, ya. Begitu juga kita akan mampu dan dimampukan melakukan amalan apapun. Kenapa? Karena kita sadar amalan yang kita lakukan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, dia akan mampu meninggalkan apapun sekalipun dia merasakan kenikmatan dalam hal tersebut, ya. Orang-orang yang kemudian misalkan mereka minum minuman keras, mereka merasakan nikmat di dalam perbuatan mereka. Tapi di saat dia sudah mencintai Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mampu meninggalkan itu. Kenapa? Karena mereka menyadari Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada perbuatan itu, ya. Mereka akan terus berusaha meninggalkan segala sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah para ulama mengatakan bahwasanya cinta kepada Allah itu adalah pilar daripada ibadah, ya, pilar daripada ibadah. Maka salah satu yang kemudian senantiasa diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya agar mereka cinta kepada Allah adalah Allah ingatkan akan nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Ya, maka misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, ya, dikatakan ya Bani Israel, atau dalam ayat lain dikatakan bahwasanya, ya, wahai sekalian manusia, ya, wadkuru nikmatullahi alaikum, ya, ingatlah nikmat Allah atas kalian, ya. Ada kita senantiasa untuk menyadari dan kita betul-betul merasakan, ya, bahwasanya kita itu mendapatkan nikmat yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita mendapatkan nikmat begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Harapannya apa? Harapannya tadi tumbuh terus kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu upaya yang harus senantiasa ditumbuhkan kepada orang-orang beriman adalah rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantara hal yang kemudian kita rasakan ataupun kita lihat sangat luar biasa. Dulu para sahabat mereka bisa berkorban apapun, ya, bahkan mereka mau melakukan apapun karena Nabi SAW berhasil menumbuhkan cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam riwayat lain, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, man ahabba fillah wa abghadu fillah wa walla fillah wa ada fillah fa innama tunalu walayatullahi bidzalik. Barang siapa yang mencintai sesuatu karena Allah, ya, dia membenci sesuatu juga karena Allah, dia berloyalitas juga karena Allah, dia bermusuhan ataupun memusuhi juga sesuatu karena Allah, maka sesungguhnya dia mendapatkan kewalian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kewalian artinya di sini kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tadi tidaklah seseorang itu mencintai sesuatu karena Allah cinta kepadanya, ya. Sehingga kalau dia menyadari ini dicintai Allah, maka dia akan melakukan itu. Kenapa Anda mau berpuasa? Karena Allah suka kepada orang yang berpuasa. Kenapa Anda mau bersedekah? Karena Allah suka kepada orang yang bersedekah. Kenapa Anda mau menolong orang lain? Karena Allah suka melihat hambanya menolong sahabatnya. Begitu juga dia bisa membenci segala sesuatu kebencian itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Anda benci kepada kekufuran? Karena Allah benci kepada hal tersebut. Kenapa Anda benci kepada kemaksiatan? Karena Allah benci kepada kemaksiatan. Maka tidaklah seorang membenci dan mencintai kecuali karena Allah Subhanahu wa taala.
Nah, maka begitu juga orang-orang yang seperti ini berarti dia mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga setiap kita Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengukur sebenarnya seberapa besar cinta Allah kepada kita. Ya, yaitu dengan tadi seberapa besar pula kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita semakin cinta kepada Allah, menunjukkan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu besar. Begitu juga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seandainya kita benci kepada segala sesuatu yang dimurkai oleh Allah, itu juga menunjukkan Allah cinta kepada kita. Ya, maka di salah satu ayat dikatakan di antara bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah wa habbaba ilaikumul iman. Allah menjadikan hati kita cinta kepada iman. Ini salah satu nikmat yang sangat luar biasa. Kalau Allah jadikan hati kita senang dengan sholat, senang dengan ibadah, senang dengan kebaikan, senang dengan orang yang berbuat kebajikan, itu nikmat yang sangat luar biasa. Ya. Waliyadu billah, kita berlindung kepada Allah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Seandainya ada dalam diri kita membenci siapapun yang dicintai oleh Allah. Ya. Maka jangan sampai ada di dalam hati kita Bapak Ibu sekalian rasa tidak suka kepada orang baik. Jangan sekali-kali itu. Ya. Ini jangan sampai terjadi pada diri kita. Ya. Kenapa? Disebutkan di dalam hadis, man 'ada li waliyan, ya. Barang siapa yang memusuhi orang-orang yang saya cintai. Ya, subhanallah. Jadi Allah barang siapa yang memusuhi orang-orang yang saya cintai, maka disebutkan dalam riwayat faqad adzantu bil harbi, berarti dia telah mengizinkan berperang denganku. Jadi Allah tidak suka dan Allah tidak rela orang-orang hamba-hamba yang dicintai kemudian dimusuhi. Tidak suka itu. Nah, kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan itu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan juga dalam riwayat lain dikatakan walan yajida 'abdun ta'mal iman wa in kathurat salatuhu wa shaumuhu hatta yakunu kadzalik. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Tidak akan pernah mendapatkan manisnya iman, ya. Seorang hamba tidak akan pernah merasakan manis senang beribadah walaupun apa dikatakan wa in kathurat salatuhu wa shaumuhu. Walaupun sholatnya begitu banyak, walaupun puasanya begitu banyak, orang itu tidak akan pernah merasakan nikmat dalam ibadah. Tidak akan pernah. Sampai apa? Sampai tadi dia suka atau tidak suka itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini kemudian diingatkan dalam hadis setelahnya, wa qad sarat 'amatun mu'akhatadin nas ala amri dunya. Ya. Wadzalika la yujdi ala ahli syai'an. Dan begitu banyak ataupun ya kita akan mendapatkan secara umum sekarang mu'akhad, persaudaraan itu ala amri dunya, karena disebabkan landasannya dunia. Ya. Maka apa? Orang-orang yang tadi saling menyukai, saling mencintai yang didasari perkara-perkara dunia, mereka tidak akan merasakan manisnya kebaikan. Kenapa Anda berteman dengan dia? Ya. Makanya kalau kita berteman dengan seseorang itu kok sebabnya adalah perkara dunia, itu perlu hati-hati Bapak Ibu sekalian. Ya. Persaudaraan yang dilatar belakangi karena kebaikan dunia itu adalah persaudaraan yang akan senantiasa terputus. Ya. Misalkan saya berteman dengan Bapak Fulan, kalau pertemanan itu karena faktor dunia, maka biasanya kalau dia sudah mendapatkan, dia akan merenggang. Ya. Kenapa? Karena persaudaraan itu ada modusnya. Ya. Kalau ada orang tahu-tahu kok pengen dekat dengan kita, sering datang kepada kita, ternyata dia punya modus hal-hal yang sifatnya duniawi, maka kalau dia sudah mendapatkan, maka selesai persaudaraan itu. Mungkin diantara kita Bapak Ibu sekalian, kita pernah punya teman begitu ya, dia ya kalau bahasa kita kan kalau pas lagi butuh datang luar biasa ya, tapi setelah nggak butuh apa yang terjadi?
hilang sama sekali. Kenapa? Karena tadi persaudaraan itu dibangun di atas kepentingan duniawi. Di atas kepentingan duniawi. Tapi kalau persaudaraan itu dibangun karena Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Ini akan awet langgeng sampai di akhirat. Maka di salah satu ayat di dalam surat Toha dikatakan al-akhilau yauma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, teman-teman karib kalian, teman-teman dekat kita, itu pada hari kiamat justru menjadi musuh-musuh kita, Pak. Justru menjadi musuh-musuh kita, kecuali teman-teman karib kalian yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semakin banyak teman yang teman kita itu bukan pertemanan karena Allah, maka itu hanya akan merepotkan dalam urusan akhirat. Kenapa? Allah katakan berarti kita semakin memperbanyak musuh kita di akhirat. Ya. Kecuali apa? Kecuali pertemanan kita dengan orang-orang yang memiliki ketakwaan. Ya, yang memiliki ketakwaan. Maka pertemanan seperti inilah yang kemudian memiliki fadilah sangat luar biasa. Di antaranya apa? Nabi bersabda, ada 7 golongan orang yang kelak akan mendapatkan naungan dari Allah. Pada suatu hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Yaitu siapa? Adalah al-mutahabbina fillah. Salah satu 2 orang yang saling mencintai karena Allah. 2 orang yang bersaudara, 2 orang yang berteman karena Allah Subhanahu wa taala. Tahabba fillah, ya. Mereka bertemu karena Allah dan berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah punya teman-teman yang seperti ini, ya. Pertemanan bukan karena kerja, pertemanan bukan karena bisnis, pertemanan bukan karena urusan duniawi. Sampai sekarang kok berteman, pertemanan itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka pertemanan ini akan sampai di akhirat. Ya. Bahkan apa? Kalau mereka berteman semata-mata karena Allah, kenapa Anda berteman dengannya? Karena dia orangnya baik. Karena dianya orangnya bertakwa. Karena dia orangnya selalu mengingatkan saya dalam kebaikan. Maka teman-teman seperti ini, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini menjadi sebab-sebab kemudahan dalam perjalanan akhirat kita. Di saat orang begitu kesusahan, begitu kerepotan mereka menghadapi peristiwa di hari kiamat, di hari akhir, 2 orang yang bertemu dan berteman karena Allah, mereka mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan apa, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Allah panggil mereka secara khusus. Orang-orang yang berteman di dunia karena Allah dikatakan aina mutahabbina fi jalali. Di mana dulu orang-orang yang di dunia mereka berteman karena keagunganku. Ya. Mereka berteman karena Allah Subhanahu wa taala, karena keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Allah katakan bagi orang-orang seperti ini lahu manabir, mereka diberikan mimbar-mimbar dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, 2 orang yang berteman karena Allah, pertemanan itu sampai akhirat. Bahkan apa? Mereka bisa saling memberikan syafaat satu sama lain. Ya, bisa memberikan syafaat satu sama lain. Ini hal yang kemudian luar biasa. Dan pertemanan seperti ini, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, itu pertemanan yang tidak akan pernah mengecewakan. Nggak pernah itu. Ya, baik selama dalam kehidupan dunia ataupun dalam kehidupan akhirat. Di dunia dia tidak pernah merepotkan kita, tidak pernah menyusahkan kita. Kenapa? Mereka kenal kita, berteman dengan kita, tidak ada unsur, tidak ada modus, tidak ada kepentingan, semata-mata karena kebaikan. Di akhirat justru mereka menjadi orang-orang yang menjadi sebab datangnya kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau punya teman-teman seperti ini, Bapak Ibu pertahankan itu. Pertahankan, ya, jangan sekali-kali kemudian kita lepas, karena pertemanan seperti ini akan sampai di akhirat kelak, sampai di surga Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, ini hal yang kemudian sangat luar biasa. Bahkan di dalam hadis, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Nabi itu bisa dikatakan sangat ketat dan tegas sekali. Belum mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi falyandur man yukhalil.
Setiap orang itu tergantung teman-temannya. Agama seseorang tergantung teman-temannya. Kalau teman-temannya orang soleh, teman-temannya orang baik, maka menunjukkan agamanya baik. Tapi kalau orang ini bertemannya dengan orang-orang yang tidak baik, menunjukkan kualitas agamanya tidak baik. Ya. Maka kalau di kampung dulu ya, kami sering mendengar puji-pujian ya tentang Tombo Ati. Ya. Salah satunya apa? Ya, orang soleh kumpulon. Orang-orang yang baik bertemanlah dengannya. Berteman dengan orang soleh itu. Nah, ini hal yang kemudian sangat luar biasa. Ya. Kalau disebutkan dalam hadis, berteman dengan orang baik seperti kita berteman dengan penjual minyak wangi. Ya. Berteman dengan orang baik, kita juga merasakan harumnya. Ya. Kita merasakan harumnya itu. Tapi kalau berteman dengan orang-orang yang tidak baik, seperti kita berteman dengan pandai besi, ya, kita dapat bau sangitnya, asapnya, bahkan kadang kita kecipratan apinya itu. Betapa banyak orang yang kemudian menghadapi masalah musibah besar, kenapa? Karena pertemanan. Betul tidak, Pak Bu? Iya kan? Betapa banyak kadang orang itu celaka, dia susah dalam hidupnya, kenapa? Karena temannya. Itu begitu banyak itu. Nah, maka dari situ kemudian Rasul mengatakan, ya perhatikanlah siapa teman-teman kalian, karena itu akan mempengaruhi agama seseorang. Dan tabiat kita, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tabiat kita adalah tabiat pencuri. Tabiat pencuri, maksudnya apa? Kita mudah mencuri dari teman-teman kita. Kalau teman-teman kita tabiatnya bagus, kita mudah menirunya. Kalau lingkungan kita adalah lingkungan yang orang-orang senantiasa berbuat baik, kita terbawa berbuat baik. Artinya kita mencuri tabiat baik itu. Begitu pula kalau setiap waktu, setiap saat kita bertemu dengan orang-orang yang tabiatnya tidak baik, kita juga akan terpengaruh seperti itu. Maka di antara syariat di dalam kita berhijrah, ya, berhijrah adalah meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah kepada yang dibolehkan, dicintai oleh Allah. Salah satu tips yang paling penting dan paling benar, ini diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dulu kan gitu ya, kisah tentang 99 orang yang dibunuh. Ya, ada orang datang kepada ahli ibadah. Ya, dikatakan apa? Ya, saya telah membunuh 99 orang. Apakah masih terbuka pintu tobat untukku? Ahli ibadah ini dia tidak berilmu, ibadahnya banyak tapi ilmunya berkurang. Dia mengatakan, mana mungkin diterima tobatmu? 99 orang kau telah bunuh. Ya, apa yang terjadi? Dibunuhlah sekalian ahli ibadah, genap 100 itu. Setelah itu apa? Datang hidayah lagi, bertobat, datang kepada orang yang berilmu. Dikatakan, saya sudah membunuh 100 orang. Apakah terbuka pintu tobat untukku? Ahli ilmu mengatakan, pintu tobat Allah senantiasa terbuka, tidak pernah tertutup, kecuali nanti sudah datang hari kiamat. Maka apa? Bertobatlah orang yang membunuh 100 orang ini. Setelah itu apa nasihat ulama ini? Dikatakan, pergilah kamu ke kampung fulan, pergilah kamu ke kampung ini, di daerah ini, karena di dalamnya masyarakatnya orang-orangnya baik. Maka hijrah yang paling penting, yang paling utama, yang paling cepat mengantarkan dan mengkondisikan kita kepada amal yang baik, kalau kita punya teman-teman yang baik. Tapi sekuat apapun keinginan kita untuk menjadi orang baik, kalau kita masih bertahan pada lingkungan yang tidak baik, itu hanya kesia-siaan. Kesia-siaan itu. Kenapa? Karena kita sangat terpengaruh dengan sekeliling kita. Kita berkumpul dengan orang-orang yang semangat, maka kita jadi semangat. Kita berkumpul dengan orang-orang rajin, maka kita terbawa rajin. Kita berkumpul dengan orang-orang baik, kita terbawa baik. Sebaliknya, kita bertemu dan berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik, kita juga akan terbawa menjadi orang-orang yang tidak baik di situ. Nah, maka di sini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup ini, Pak Bu, kadang kita katakan kita itu harus kejam. Kejam dalam artian apa? Kita harus kuat untuk berusaha kita selamat. Ya. Jangan tradisi pakai nggak enak dengan lingkungan, nggak enak dengan ini, sehingga kemudian kita bertahan pada kondisi yang tidak baik.
berarti kita yang memang tidak mau menyelamatkan diri kita. Tapi pada saat kita betul-betul memang menginginkan keselamatan untuk kita, kita harus tega itu. Tega meninggalkan teman lama, mungkin kita harus tega meninggalkan kebiasaan lama, tega meninggalkan komunitas lama. Untuk apa? Berkumpul dengan orang-orang yang baik, sehingga kita akan terbawa baik itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tadi pertemanan, perkawanan itu kalau didasari dengan perkara dunia, maka dia tidak akan merasakan kebaikan, ya. Dan ini termasuk dalam segala urusan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ya. Termasuk juga suami istri menikah, kalau landasannya bukan karena agama, itu juga berat dalam perjalanan hidup. Orang menikah ya karena misalkan urusan dunia, urusan harta, sebab hartanya, sebab kecantikannya, ataupun sebab kedudukannya, nah itu tidak akan mampu mengantarkan kepada halawatul iman, tidak akan mampu mengantarkan kepada sebuah kebahagiaan yang hakiki, tidak akan itu, ya. Tetapi dalam segala pertemanan, ya, perkumpulan, ya, termasuk dalam tadi keluarga pun kita harus bangun ini adalah di atas cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, orang-orang yang mencintai karena Allah dan membenci karena Allah itu orang-orang yang ikhlas, Bapak. Kalau dia menyuruh, menasihati kita, nasihat itu juga ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nasihat itu tidak akan merendahkan, nasihat itu tidak akan menyakitkan, nasihat itu tidak akan menghinakan. Enggak. Kenapa? Nasihat ini lahir karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seandainya memberi pun pemberian itu karena Allah Subhanahu wa taala. Saya memberi bukan karena semata-mata Anda keluarga, saya memberi bukan semata-mata kita berteman, tidak. Saya memberi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka orang-orang yang seperti ini dalam berbuat kebaikan, Allah katakan la yuridu minkum jazaa'a wala syukura. Mereka di dalam berbuat kebajikan itu tidak pernah mengharapkan balasan ataupun ucapan-ucapan terima kasih. Enggak ada kepentingan itu, ya. Orang yang tadi mencintai dan membenci karena Allah, mereka apa? Mereka tidak punya kepentingan tadi, kepentingan terkenal, kepentingan dipuji, kepentingan diberikan balasan. Enggak ada kepentingan itu. Kenapa? Kepentingannya adalah Allah ridho dengan apa yang dia lakukan. Ini kita senangnya berteman dengan orang-orang yang mencintai ataupun membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat ini, di hadis ini dikatakan oleh Rasulullah bahwasanya kebanyakan manusia mereka berteman di atas kepentingan duniawi. Nah, maka pertemanan yang dibangun di atas kepentingan duniawi ini adalah pertemanan yang akan berakhir, ya, dan kadang menyisakan berbagai persoalan-persoalan di dalam kehidupan. Ya, maka kita sering pertemanan yang saling berkhianat di antara mereka, saling menzalimi di antara mereka, saling menyakiti di antara mereka, karena pertemanan itu adalah dibangun di atas kepentingan yang sifatnya duniawi, bukan dibangun di atas kepentingan iman, Islam, ibadah karena Allah, ya, sehingga kemudian akan menyisakan penyesalan-penyesalan seperti itu, ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan juga, ya, di dalam hadis ini tadi bahwasanya orang-orang yang tadi, ya, tidak mencintai ataupun membenci itu karena Allah, dikatakan mereka tidak akan mendapatkan manisnya iman, ya, ataupun manisnya kebaikan di situ. Nah, ada perkataan yang sangat luar biasa dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, di saat beliau mengatakan tidaklah akan masuk surga kelak, ya, di akhirat kecuali orang-orang yang mereka masuk surga di dunia. Ya, jadi orang-orang yang masuk surga di akhirat itu adalah mereka orang-orang yang sudah merasakan surga dunia. Apa itu surga dunia? Yaitu adalah tadi halawatul iman. Orang merasakan senangnya iman, senangnya ibadah.
Orang kalau senang, merasa senang, hatinya tentram dengan sholat, dengan puasa, dengan kebaikan, kok hatinya senang, berarti dia mendapatkan surga dunia itu. Orang kok membantu orang, kok rasa senang, orang memberikan manfaat kepada orang, kok hatinya senang, berarti dia ciri-ciri orang-orang yang mendapatkan surga dunia. Ya. Dan orang-orang seperti inilah yang kelak akan mendapatkan surga di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa mengumpulkan kita ya dalam kebaikan-kebaikan di dunia. Kita berkumpul karena Allah. Seandainya kita berpisah pun, perpisahan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena pertemuan dan perpisahan karena Allah inilah yang bermanfaat untuk kita, baik di dunia ataupun di akhirat. Mungkin ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita bahas pada kesempatan petang hari ini. Sekali lagi semoga bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.